Mari belajar tematik bersama kelas 1 SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2, aku dan kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 6. Materi kita hari ini adalah yang pertama, posisi yang baik saat membaca, yang kedua, mengenal pola bilangan melalui gerakan, yang ketiga, menceritakan pengalaman saat membaca bersama keluarga. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di pembelajaran 6. Hari ini kita akan berlatih membaca kata dengan bunyi yang sama. Alhamdulillah, sebelumnya anak-anak sudah pandai membaca. Anak-anak sudah mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata, di mana suku kata ini yang nantinya akan membuat sebuah kata. Nah anak-anak, tentu anak-anak semua ingin bisa membacakan, karena membaca dapat membuat kita tahu banyak hal. Nah anak-anak, sekarang kita coba berlatih membaca kata dengan bunyi yang sama. Di sini ada kata kuku. Lalu yang kedua ada kata kuda. Nah, di mana kata kuku dan kata kuda ini sama-sama terdiri dari dua suku kata. Itu yang pertama kuku, yang kedua kuda. Nah, lalu yang kedua, walaupun mereka memiliki suku kata yang sama yaitu ku, ya, tapi kedua kata tersebut memiliki arti kata yang berbeda. Contoh, kuku. Kuku merupakan bagian dari jari, sedangkan kuda merupakan nama hewan berkaki 4. Nah, selain itu mereka juga memiliki bunyi yang hampir sama, yaitu kuku, kuda. Nah, jadi anak-anak hati-hati ya, nanti keliru untuk membedakan antara kuku dan kuda. Nah anak-anak, sekarang mari kita berlatih kata yang kedua, yaitu kata belajar dan kata pelajar. Kata belajar dan kata pelajar sama-sama terdiri dari 3 suku kata. Nah, kata belajar terdiri dari suku kata belajar, kata pelajar terdiri dari suku kata pelajar. Nah, walaupun mereka memiliki suku kata yang sama, yaitu suku kata la dan jar, tapi mereka memiliki arti kata yang berbeda. Nah, selain itu mereka juga memiliki bunyi yang hampir sama, ya. Belajar, pelajar. Nah, terkadang memang masih banyak orang yang agak keliru ya dengan bunyi antara pelajar dan belajar, seperti itu. Nah anak-anak, silahkan anak-anak berlatih membaca kata-kata yang memiliki bunyi yang hampir sama. Selamat berlatih. Hai anak-anak, sekarang ayo berlatih menjawab pertanyaan dari teks halaman 161. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal beberapa kata tanya terlebih dahulu. Nah anak-anak, ada beberapa kata tanya yang mesti kita tahu. Yang pertama yaitu ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku dalam sebuah peristiwa. Contohnya, siapa yang membaca buku? Nah, jawabannya adalah Ana. Karena kata siapa ini menanyakan orang, maka jawabannya adalah Ana, karena Ana adalah nama orang. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut lagi kata tanya yang kedua, yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan bilangan. Contohnya, kelas berapakah Ana? Nah, kata berapa ini menanyakan jumlah, satuan atau bilangan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya,
Ya, anak kelas 2. Karena kata 2 ini merupakan nama bilangan. Nah anak-anak, kita lanjut lagi ya. Kata tanya yang ketiga yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa. Contohnya, mengapa Ana suka membaca? Nah, kira-kira apa alasannya Ana suka membaca ya? Nah, karena membaca membuat Ana tahu banyak hal. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke kata tanya terakhir yaitu kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Nah, contoh, apa buku kegemaran Ana? Nah, jawabannya apa? Buku cerita. Baik anak-anak, nah sekarang mari kita membaca teks cerita, kemudian jawablah pertanyaan sesuai dengan isi teks cerita tersebut. Kita baca bersama-sama ya ceritanya. Nah anak-anak, judul cerita yang akan kita baca hari ini adalah Akibat Malas Belajar. Nah, Dani siswa kelas 1. Dia malas belajar dan sering membolos. Dani sering bermain PS hingga larut malam. Pekerjaan rumah tidak dikerjakannya. Nilai ulangannya selalu rendah. Saat ujian, ia tidak bisa menjawab soal. Nah, akibatnya Dani tidak naik kelas. Dani merasa menyesal dan berjanji akan belajar lebih giat. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks cerita yang telah kita baca barusan. Nah anak-anak, coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Siapa yang malas belajar? Nah, kira-kira dari teks cerita tadi siapa ya yang malas belajar? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, yang malas belajar itu adalah Dani. Nah, silahkan anak-anak tulis nama Dani dengan menggunakan pensil ya nak, di buku tematik kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Duduk di kelas berapakah Dani? Nah, dari teks yang kita sudah baca, kira-kira Dani ini duduk di kelas berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, Dani duduk di kelas 1. Nah, sekarang anak-anak silahkan tulis kelas 1 dengan menggunakan pensil. Nah, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa Dani tidak naik kelas? Nah, kira-kira kenapa ya Dani tidak naik kelas? Siapa yang tahu? Dari teks yang tadi sudah kita baca, kenapa ya Dani tidak naik kelas? Ada yang tahu? Ya, benar sekali anak-anak. Karena Dani malas belajar dan sering membolos. Akibatnya Dani tidak naik kelas. Nah, maka jawabannya adalah Dani malas belajar dan sering membolos. Silahkan anak-anak tulis di buku tematik anak-anak dengan menggunakan pensil ya nak. Nah anak-anak, sekarang pertanyaan terakhir. Apa permainan kegemaran Dani? Nah, dari teks yang sudah kita baca, kira-kira permainan kegemaran Dani itu apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, nih yang tadi udah baca pasti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ya, betul sekali, yaitu PS ya, atau PlayStation. Nah, Dani itu sangat gemar bermain PlayStation hingga larut malam. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, silahkan anak-anak tuliskan jawaban-jawaban tersebut di buku tematiknya ya. Terima kasih anak-anak dan tetap semangat. Hai anak-anak, mari kita belajar mengenal pola bilangan di halaman 162. Ada berbagai macam pola bilangan. Ada pola dengan perbedaan ukuran, pola dengan perbedaan warna, ada juga pola dengan perbedaan jumlah benda, dan juga pola dengan perbedaan jenis benda. Nah, ini dia contoh pola bilangan perbedaan ukuran.
Ini adalah pola dengan urutan bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Maka urutan keduanya juga sama, bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Kita lanjut lagi anak-anak, yang kedua yaitu contoh pola bilangan perbedaan warna. Nah, ini adalah pola urutan kotak merah, kotak coklat, dan kotak hitam. Nah, pola keduanya juga sama, kotak merah, kotak coklat, dan kotak hitam. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut lagi yang ketiga yaitu contoh pola bilangan perbedaan jumlah benda. Nah, bisa dilihat ini adalah pola dengan urutan jumlah benda, 1 tempat pensil, 2 kotak tisu. Nah, pola urutan yang kedua juga sama, 1 tempat pensil dan 2 kotak tisu. Nah, sekarang yang terakhir anak-anak, contoh pola bilangan dengan perbedaan jenis benda. Yang pertama, gelas, bola kasti. Maka urutan keduanya juga sama, gelas, bola kasti. Nah, urutan ketiganya juga sama anak-anak, gelas, bola kasti. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Nah, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Ayo berlatih di halaman 164. Mari kita berlatih pola bilangan. Lengkapilah pola bilangan bergambar di bawah ini. Nah, kita lihat bola yang pertama itu jumlahnya ada 3. Bola yang kedua jumlahnya 1, dan bola yang ketiga jumlahnya 2. Maka selanjutnya kira-kira bola yang mana ya? Iya anak-anak, benar sekali, yaitu 3 bola. Nah, karena pola urutannya adalah 3 bola, 1 bola, 2 bola. Maka setelah 2 bola itu berapa bola? Ya, betul sekali, yaitu 3 bola. Maka anak-anak silahkan gambar 3 bola di situ setelah 2 bola. Lalu lanjut lagi, setelah 3 bola itu urutannya apa ya? Bisa dilihat di pola urutan sebelumnya. Ya, betul sekali, yaitu 1 bola. Nah anak-anak, sekarang kita tinggal isi yang terakhir. Nah, kira-kira berapa bola ya yang terakhir? Nah, setelah tadi kita sudah mengisi kolom yang kedua yaitu dengan 1 bola, maka kita lihat lagi pola urutannya, yaitu 3 bola, 1 bola, 2 bola. Maka yang terakhir adalah, siapa yang tahu? Ya, pola yang terakhir yaitu adalah 2 bola. Maka silahkan anak-anak gambar 2 bola. Maka kita bisa baca pola urutannya menjadi 3 bola, 1 bola, 2 bola. Lalu yang kedua 3 bola, 1 bola, 2 bola. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, silahkan anak-anak berlatih bersama bunda di rumah. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada missnya. Terima kasih. Ahmad suka membaca. Ahmad sering membaca buku cerita untuk adiknya di rumah. Adiknya sangat senang sekali mendengarkan Ahmad bercerita. Terkadang ayah dan ibu Ahmad pun ikut mendengarkan cerita tersebut. Dan sesekali berdiskusi mengenai buku cerita yang mereka baca. Keluarga Ahmad sangat senang membaca buku karena membaca membuat mereka tahu banyak hal. Selain itu, membaca buku juga bisa membuat keluarga Ahmad selalu hidup rukun. Nah, apakah anak-anak pernah membaca ditemani anggota keluarga? Siapa anggota keluarga yang menemanimu membaca? Nah anak-anak, itu tadi pengalaman Ahmad membaca bersama keluarga. Nah sekarang silahkan anak-anak tuliskan pengalaman membaca ditemani anggota keluarga pada kolom di halaman 165. Ceritakan dengan sesingkat mungkin, minimal 2 baris. Selamat berlatih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai.
Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.